Derby Manchester kali ini milik The Red Devils. Pertandingan pun berjalan dengan banyak drama. Mulai kesulitannya City di babak 1, namun justru unggul lebih dulu lewat shot on target pertamanya, hingga comeback MU dengan drama offside dan Rashford yang kembali on fire. Meski banyak membuang peluang di babak pertama, Rashford adalah pemain berbahaya yang diakomodasi oleh taktik pressing dan counter Ten Hag. Pada laga ini jelas MU lebih dominan dalam penciptaan peluang, meski kalah jauh dari sisi possession. Taktik pressing lalu counter berjalan bahkan sejak di babak pertama, di mana City kesulitan membuat peluang namun rentan terkena counter. Nah, ruang taktik akan bahas jalannya laga dari segi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Manchester United turun dengan formasi pakemnya 4-2-3-1, namun ada perubahan di susunan double pivot. Kali ini, Fred dan Casemiro jadi starter dan Eriksen berada di belakang striker. Bruno digeser ke sayap kanan. Sementara Man City tetap dengan pakem 4-3-3. Cancelo dan Walker dipasang jadi fullback dan Foden starter. Akanji dan Ake dipasang di pos center back karena cukup punya kecepatan untuk antisipasi serangan balik MU. Dengan 4-2-3-1-nya, MU bermain rapat untuk menutup progresi City lewat tengah. Red Devils bermain medium block yang akan melancarkan press agresif saat bola masuk ke area press. Block press ini akan bergeser mengikuti serangan Manchester City. MU juga menerapkan man marking kepada 3 gelandang City, sehingga akses dan opsi passing City ke tengah benar-benar terisolasi. Dan di laga ini, Fred diturunkan sebagai starter. Ia mengemban tugas khusus untuk menempel ketat De Bruyne guna membatasi ruang geraknya. City merespon dengan beberapa taktik. Pertama, double 8-nya, yaitu Kevin De Bruyne dan Bernardo yang sedikit melebar untuk menarik pivot MU dan menyediakan ruang bagi Haaland untuk drop dan difungsikan sebagai target progresi. Namun hal ini masih juga bisa diantisipasi oleh MU dengan center back-nya yang mengikuti pergerakan Haaland. Pada laga ini memang bisa dikatakan pertahanan MU cukup berhasil untuk membatasi ruang gerak Haaland. Selama 90 menit, top skor IPL itu hanya 17 kali menyentuh bola, di mana mayoritas sentuhannya jauh dari area pertahanan MU. Cara mematikan Haaland dengan gak membiarkan pemain asal Norwegia ini balik badan menghadap gawang. Man City baru bisa menembus blok press MU dengan manipulasi posisi yang dilakukan oleh 2 fullback-nya yang invert atau masuk ke tengah dan roti drop sejajar dengan 2 center back. Pun begitu, sesampainya di area pertahanan MU, City kembali dibuat kesulitan karena cepatnya para pemain MU dalam melakukan reshape atau kembali ke posisinya. Menghadapi rapatnya pertahanan MU, Man City mencoba membongkarnya dengan menarik fullback MU keluar dan perlebar jarak dengan center back, sehingga ada ruang di area half space atau di antara center back dan fullback yang bisa diekspos oleh Man City. Walaupun pada awalnya skema City ini bisa terbaca oleh pertahanan MU, namun akhirnya City berhasil cetak gol dari set play ini. Titik lemah pressing MU adalah ketika kena wide overload atau menang jumlah di sayap. Terlihat di area sayap ada Mahrez dan Walker yang memaksa Malaysia melebar. Fred akhirnya juga ikut melebar melepaskan markingnya kepada Kevin De Bruyne. Pemain bernomor punggung 17 ini bebas berhasil mengekspos ruang di half space. Pada momen ini sebenarnya Casemiro bisa membaca pergerakan Kevin De Bruyne, namun terlambat untuk menutupnya dan De Bruyne berhasil lepaskan assist ke tiang jauh, di mana di area itu terjadi situasi 2 versus 1 antara Haaland dan Grealish versus Wan-Bissaka. Serangan MU dengan mengandalkan kecepatan memang cukup efektif dan beberapa kali merepotkan pertahanan Man City.
Di babak pertama sudah terlihat taktik Ten Hag yang menempatkan pemain-pemain cepat, yaitu Rashford, Martial, dan Bruno, cukup efektif dalam fase counter attack. Dibantu dengan pressing medium block tadi, taktik ini berjalan sesuai rencana. Hanya tinggal eksekusi di finishing saja. Pun begitu, MU nggak serta-merta hanya andalkan counter. Dalam beberapa momen, anak asuh Ten Hag juga mencoba untuk bermain konstruktif dengan melakukan invite press, menarik pressing City ke depan untuk menciptakan ruang di belakang pertahanan. Hal ini pula yang terlihat di gol balasan MU yang dicetak oleh Bruno. Di fase awal, gol ini terlihat MU memulai dari kiper. Para pemain City berhasil tertarik dan ruang yang ditinggalkannya langsung dieksploitasi dengan umpan cepat 1-2 sentuhan. Proses gol ini diakhiri dengan true pass Casemiro kepada Rashford yang berada dalam posisi offside. Namun situasi ini nggak dianggap offside lantaran Rashford nggak menyentuh bola dan anggapan wasit nggak mengganggu pergerakan back-back City lantaran jarak Rashford dan Akanji juga cukup jauh. Bola langsung disambar oleh Bruno yang menjadikan skor imbang 1-1. Di laga ini juga terlihat keberanian dan kejelian Ten Hag. Setelah kebobolan, ia memasukkan pemain yang memiliki kecepatan, yaitu Garnacho, menggantikan Eriksen untuk menambah eksplosivitas serangan MU. Pergantian ini membuahkan hasil pada gol kedua. Berawal dari barisan pertahanan yang berhasil gagalkan crossing City. Selanjutnya terlihat Garnacho langsung dengan tendensinya untuk melakukan pergerakan positif ke depan dan menemukan celah di area kiri pertahanan City. Pada momen ini terlihat pula kejelian Garnacho untuk menghindari offside. Ia melakukan angle run, lalu di fase akhir alih-alih memberikan umpan kepada Fred yang kosong, Garnacho yang sudah melihat posisi Rashford di depan gawang melakukan gerakan balik badan, mengecoh Nathan Ake, dan berikan cutback kepada Rashford yang tinggal melakukan tap in ke gawang Ederson. Decision yang sangat baik dari Garnacho karena dia melakukan umpan saat Rashford sejajar dengan dirinya. Selain itu, di laga ini MU juga memiliki hal positif lain, di mana kerap kali bisa mengeliminasi counter press City dengan struktur dan positioning yang baik dari para pemainnya. Apa yang membuat MU bisa melakukan counter adalah pemain-pemain memposisikan diri untuk membuka akses passing segitiga, sehingga City gagal untuk rebut kembali dan kerap kena serangan balik. Ini adalah kemenangan yang layak bagi Manchester United dengan performanya yang meningkat. Hasil ini membuat kemenangan beruntun MU di IPL terjaga dan membuat Red Devils diperhitungkan lagi dalam perebutan juara. Menariknya, dua laga selanjutnya akan kembali melawan tim yang berada di atasnya, Arsenal. Pun begitu, MU juga tetap harus konsisten melawan tim yang nggak diperhitungkan karena pada musim ini cukup membuat tim di Big Four kesulitan. Patut kita apresiasi juga taktik Ten Hag pada laga ini sangat jitu guna mengekspos kelemahan Pep Guardiola.